BTS mengumumkan pop-up monokrom. Selama beberapa hari terakhir, BTS telah menggoda ARMY dengan postingan media sosial tentang MNCR Logistik. Ini mengundang ARMY untuk melacak kiriman mereka. ARMY berteori bahwa itu adalah teaser untuk proyek peringatan seri album The Most Beautiful Moment in Life, Hwa Yang Yeonhwa. Karena itu akan menjadi peringatan 10 tahun ke depan. Beberapa juga mengira itu mungkin album baru yang dirilis ketika BTS kembali dari wajib militer tahun depan. Monokrom bisa menjadi judul proyek berdasarkan info pengiriman yang diberikan. Kini kiriman telah tiba dan telah diumumkan secara resmi mengenai apa sebenarnya monokrom itu. BTS mengumumkan pop-up monokrom ini akan diadakan dari 26 April hingga 12 Mei di Seoul. Trailer lain dirilis menampilkan konsep kiriman yang dikemas dan dikirim, tapi tidak banyak informasi yang terungkap. Tapi acara pop-up ini tidak eksklusif di Seoul. Ini juga akan diadakan di Tokyo, Jakarta, Bangkok, Los Angeles, dan Manila. Kamu dapat melihat tanggal dan lokasinya. Untuk Seoul tanggal 26 April sampai 12 Mei, Tokyo 3 Mei sampai 26 Mei, Jakarta 9 Mei sampai 23 Juni, Bangkok 10 Mei sampai 23 Juni, LA 16 Mei sampai 27 Mei, Manila 24 Mei sampai 30 Juni. ARMY percaya bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Itu hanyalah awal dari era baru BTS. Sementara itu, HYBE menerima reaksi keras atas rilisnya yang akan datang. HYBE kembali menarik perhatian para penggemar, kali ini pada perilisan merchandise yang akan datang. Pada tanggal 18 April, perusahaan mengungkapkan lini merchandise BTS barunya berjudul Monokrom. Koleksinya meliputi berbagai objek dalam skema warna monokrom, termasuk peti hitam, kunci perak, botol air, label pengiriman, lilin, semacam krim, tas jinjing, kantong, t-shirt, set cincin kapal, kalung bergaya, dog tag, dan kemeja crew neck. Merchandise ini akan dijual di toko pop-up BTS di Seoul mulai 26 April hingga 12 Mei dan juga akan dijual di Weverse Shop. Meskipun persiapan untuk perilisan ini sangat intensif, mengingat perilisannya dipromosikan sebagai perilisan BTS mendatang oleh label tersebut, banyak penggemar yang kecewa dengan konten sebenarnya. Mayoritas reaksi balik datang dari ketidakpuasan penggemar terhadap desainnya yang banyak dikritik karena tidak menginspirasi dan kurang kreativitas. Perdebatan lainnya adalah bahwa produk yang dipasarkan menggunakan nama merek BTS tidak punya hubungan yang terlihat dengan anggota atau musik mereka. Banyak yang mempertanyakan apakah ini merupakan taktik cepat mendapatkan uang dari pihak label, mengingat harga yang sangat tinggi untuk masing-masing barang tersebut. Namun, ada beberapa teori yang beredar tentang kemungkinan monokrom terkait dengan proyek musik BTS di masa depan. Penurunan merchandise ini adalah salah satu dari banyak alasan kenapa HYBE mengecewakan basis penggemar dalam beberapa bulan terakhir. Yang kedua, Master Park Rock dan berbagai kabar terbaru dengan Jin memujinya. Jin BTS yang mendaftar wajib militer pada 13 Desember 2022 merekam serial YouTube yang menyenangkan, The Drunken Truth, juga dikenal sebagai perjalanan alkohol tradisional Jin, di mana ia belajar cara membuat alkohol termasuk anggur beras tradisional Korea, makgeolli. Dengan artis alkohol veteran Park Rock-dam dan koki selebriti Baek Jong-won, dia menyiapkan pertunjukan dan alkohol sebagai hadiah untuk ARMY. Sekitar waktu Jin mendaftar wajib militer, Park Rock-dam mengupdate Facebook berbagi bahwa dia membuat minuman beralkohol baru sambil berdoa agar Jin kembali dengan selamat dari tugas militernya. Park membuat minuman kerasnya sendiri, tapi beberapa hari kemudian dia juga membuat lebih banyak minuman keras bersama Jin. Memperingati wajib militer Jin BTS, doa agar keluar dengan selamat, tulis label pada toples alkohol. Park Rock-dam kini telah memberikan kabar terbaru kepada Jin hanya beberapa bulan sebelum dia kembali. Dia mengatakan semakin banyak orang yang mendaftar untuk acara mencicipi alkohol tradisional Korea. Park Rock-dam memuji pengaruh Jin. Penggemar Jin BTS semakin banyak terinspirasi dalam pengalaman seperti menyeduh alkohol tradisional Korea dan acara mencicipi. Penggemarnya datang dari berbagai tempat seperti Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Bulan Mei dan Juni sebagian besar diisi dengan reservasi. Pengaruh satu orang sangatlah signifikan. Hal ini membuat kita mempertimbangkan kembali perkembangan dan status alkohol tradisional Korea, kata Park Rock-dam. Pengrajin alkohol kawakan itu juga mengunggah foto Jin, dia mengenakan seragamnya dan membuat sesuatu. Park Rock-dam memposting foto lain bersama Jin pada bulan Januari tahun ini. Saat itu dia sedang menuangkan alkohol ke dalam botol.
Sementara itu, saat penggemar Tomorrow by Together tersesat di Weverse dan Jin BTS, pasti akan membiarkan mereka mendengarnya. Karena Weverse sekarang punya begitu banyak artis dan sangat mudah untuk beralih antar ruang obrolan, hanya masalah waktu sampai sebuah kecelakaan lucu terjadi. Ketika salah satu penggemar Tomorrow by Together secara tidak sengaja memposting di ruang obrolan BTS, hal itu menimbulkan tawa bagi semua orang. Meski penggemar mungkin belum menerima jawaban dari Tomorrow by Together, mereka mendapatkan hal terbaik berikutnya ketika Jin merespon dengan lucu. Mungkin ingin berbicara dengan Beomgyu karena para penggemar suka memanggilnya Angel. Salah satu Moa secara tidak sengaja memposting pertanyaan di Weverse BTS yang cocok untuk sang idola. Jujur saja padaku, aku akan merahasiakannya yang diketahui oleh Moa. Kamu adalah Angel bukan? Kata penggemar. Jin melihat postingan itu dan memberinya alasan yang baik dan lucu. Dia memberitahu mereka bahwa mereka memposting di ruang obrolan yang salah, tapi juga menunjukkan cinta pada juniornya dengan menyemangati mereka. OMG, ini ruang obrolan BTS, menunggu Tomorrow by Together, kata Jin. Karena penggemar juga bisa saja berusaha menarik perhatian Subin, banyak yang bercanda bahwa Moa malah mendapat perhatian dari bias mereka. Apapun alasannya, kecelakaan Jin dan penggemar membawa kegembiraan bagi semua orang. Di sisi lain, donasi RM BTS menginspirasi siswa untuk menjadi idol K-pop. Dia anggota boy group tunarungu pertama. Sumbangan RM BTS ke sekolah untuk ulang tahunnya pada tahun 2019 menginspirasi seorang siswa untuk menjadi idola K-pop di boy group tunarungu pertama. Baru-baru ini, grup yang menarik perhatian adalah Big Ocean. Di bawah para star entertainment, Big Ocean ingin memperkenalkan S-pop dan pop bahasa isyarat kepada netizen. Para anggota menggunakan bahasa isyarat untuk bernyanyi, bahasa isyarat Korea atau KSL, bahasa isyarat Amerika atau ASL, dan bahasa isyarat internasional atau ISL. Itu membuat musik mereka dapat diakses oleh semua orang. Dalam wawancara baru-baru ini dengan grup itu, para anggota berbicara tentang perjalanan mereka menuju K-pop, dan anggota Jisung mengungkapkan dampak RM terhadap keinginannya untuk menjadi seorang idola. Saat pewawancara bertanya kepada anggota apakah ada idola yang ingin mereka ajak kolaborasi, Jisung menjawab RM. Sang idola menjelaskan bahwa RM menyumbang untuk pendidikan musik sekolahnya. Jisung mengungkapkan bahwa karena itulah ia menemukan menari, menonton lagu cover, dan menjadi lebih tertarik pada musik. Pada tahun 2019, RM dilaporkan menyumbangkan sejumlah besar uang ke sekolah dan diketahui bahwa ia menyumbang total 100 juta won. Itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan anggota BTS mempunyai dampak. Aktor Avatar The Last Airbender, Dallas Liu memperkuat statusnya sebagai ARMY. Adaptasi live action Netflix dari Avatar The Last Airbender dirilis pada 22 Februari 2024, tapi pemerannya yang menarik tetap menjadikannya topik yang hangat di media sosial. Dallas James Liu yang memerankan Pangeran Zuko sangat menjadi favorit penggemar. Seperti kita, dia juga penggemar berat K-pop. Sebelumnya, Dallas Liu mengungkapkan bahwa dia punya lawan mainnya, Ian Ousley, menonton begitu banyak video musik K-pop sekitar pukul 2 pagi di akhir pekan. Keduanya adalah penggemar BTS, tapi Liu memperkenalkan Ousley ke girl group termasuk New Jeans, Seraphim, Blackpink, dan Twice. Kini Dallas Liu telah mengukuhkan statusnya sebagai ARMY dengan mengungkapkan lagu dan anggota favoritnya. Pada tanggal 14 April, Dallas Liu diwawancarai di karpet merah di Palais Fest, LA. Dia ditanya siapa biasnya di BTS dan dia mengungkapkan bahwa dia menikmati rilisan solo Jungkook dan V akhir-akhir ini. Menurutku, Jungkook melakukan pekerjaannya dengan sangat baik di penampilannya, tapi aku sangat menikmati mendengarkan musik V sendirian. Dallas Liu membuktikan status ARMY aslinya ketika ditanya apa favoritnya. Daripada memilih lagu mainstream atau lagu terbaru, dia memilih Just One Day dari album grupnya tahun 2014, School of Affair. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.